Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi matematika kita tentang menyederhanakan pecahan. Apa yaitu kira-kira menyederhanakan pecahan? Nah, yuk sama-sama kita lihat ya. Ketika kamu mendengar kata menyederhana, maka menyederhana itu terbentuk dari kata sederhana yang artinya paling biasa. Nah, jadi menyederhanakan pecahan yaitu mengubah pecahan menjadi bentuk yang paling biasa. Maka di sini pecahan itu akan kita ubah menjadi angka yang paling kecil. Berarti pecahannya akan kita ubah dari angka yang paling besar menjadi angka yang paling kecil. Bagaimana ya Ustazah cara menyederhanakannya? Yaitu dengan cara pembagian. Maksudnya gimana ya Ustazah? Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Ingat ya anak-anak, menyederhanakan pecahan berarti mengubah angka menjadi angka yang lebih kecil dengan menggunakan cara pembagian. Nah, di sini caranya juga hampir sama dengan mencari pecahan senilai. Di sini anak-anak akan mencari angka yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Jika yang atas kita bagikan dengan 2, maka yang bawah juga kita bagikan dengan 2. Nah, kita coba ya. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, maka pecahan 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Dan 1/2 ini adalah pecahan yang paling sederhana karena tidak bisa lagi dibagikan dengan angka yang lain kan? Kalaupun dibagi dengan 1, 1 dibagi 1, 1. 2 dibagi 1, 2. Maka dia tetap kan? Kita lanjut contoh yang kedua. Ustazah punya soal 3/6. Mari kita cari satu angka yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. 3 misalnya. 3 bisa dibagi 2? Tidak kan? Nah, 6 bisa dibagi 2? Bisa. Maka bagian atas tidak bisa dibagi, tetapi bagian yang bawah bisa dibagi. Jadi kita cari angka yang lain, yaitu angka 3. Nah, 3 bisa dibagi menjadi 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan bentuk yang paling kecil karena dia sudah tidak bisa lagi dibagi. Kita lanjut contoh yang ketiga, yaitu 8/12. Nah, coba kita ambil pembaginya 2. Nah, 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Nah, kira-kira 4/6 ini bisa lagi nggak ya dikecilkan? Ternyata masih bisa kan? Ayo sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka berapa? Iya, 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, di sini berarti terjadi 2 kali pembagian. Apakah boleh, Ustazah? Iya, jawabannya boleh ya anak-anak. Jadi di sini pecahan 2/3 merupakan pecahan yang paling sederhana. Maka pecahan dari 8/12 disederhanakan menjadi 2/3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan contoh soal yang keempat, yaitu 14/21. Nah, coba kita bagikan dengan 2. Apakah 14 dibagi 2 bisa? Bisa. Apakah 21 dibagi 2 bisa? Tidak. Kita coba angka 3. Apakah 14 bisa dibagi 3?
Tidak, apakah 21 bisa dibagi 3? Bisa. Nah, karena tadi yang bagian atas tidak bisa dan yang bawah bisa, maka kita cari angka yang sama yaitu 7. Maka 14 dibagi 7 sama dengan 2. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka 14 per 21 disederhanakan menjadi 2/3. Nah, sekarang kita lanjut ya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan ada dua cara. Yang pertama, kita lihat apakah dia penyebutnya sama. Yang kedua, apakah dia penyebutnya berbeda. Nah, dalam membandingkan pecahan ini, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kemarin kelas 3 sudah kita pelajarin juga kan anak-anak. Nah, di sini Ustazah akan mengulanginya ya. Di sini Ustazah sudah punya tanda seperti ini. Nah, bagaimana ya cara membacanya? Nah, misalkan Ustazah kasih garis lurus seperti ini. Maka dia menjadi seperti huruf K. Nah, artinya dia dibaca lebih kecil. Selanjutnya, tanda yang kedua, dengan cara yang sama, jika Ustazah berikan garis dari atas ke bawah, maka dia menjadi seperti huruf B, maka dibaca lebih besar. Kemudian, tanda yang ketiga yaitu, anak-anak sudah tahu kan, yaitu tanda sama dengan. Sekarang kita lanjut yuk. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, di sini contoh yang pertama, Ustazah mempunyai pecahan 1/3 titik-titik 2/3. Nah, perhatikan di sana 3 dan 3. Nah, artinya memiliki penyebut yang sama. Ingat, yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Maka di sini penyebutnya sudah sama kan, yaitu 3. Maka caranya langsung saja kita perhatikan pembilangnya. Yang pertama yaitu 1, yang kedua yaitu pembilangnya adalah 2. Maka 1 dengan 2, 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita berikan tandanya, yaitu 1 lebih kecil dari 2. Sekarang kita buat di pecahannya. Maka 1/3 lebih kecil dari 2/3. Kita lanjut ya. 3/4 dengan 1/4. Perhatikan juga bahwa di sini penyebutnya sudah sama kan? Nah, yang pertama 3 pembilangnya, yang kedua pembilangnya adalah 1. Maka 3 dengan 1 itu lebih besar. Maka 3/4 lebih besar dari 1/4. Selanjutnya 2/7 dengan 3/4. Nah, bagaimana ya caranya Ustazah? Caranya yaitu di sini kan penyebutnya berbeda, yaitu 7 dan 4. Maka caranya kita kalikan silang, yaitu 2/4, kemudian 3/7. Nah, ini akan Ustazah berikan tandanya ya. 2/4 artinya 2 dikali 4, yaitu 8. Kemudian 3/7. Kita beri tandanya ya. 3 dikali 7, yaitu berapa? Iya, 21. Nah, pada pecahan pertama berarti kita dapat 8. Yang kedua yaitu 21. Maka 8 lebih kecil dari 21. Iya kan anak-anak? Maka kesimpulannya pecahan 2/7 lebih kecil dari 3/4. Yuk kita lanjut.
pecahan 2/4 dengan 4/8. Ayo dengan cara yang sama kita kalikan silang ya. 2 dikali 8 sama dengan 6. Iya, 16. Kemudian 4 dikali 4 sama dengan, iya sama kan, 6, 16. Nah, berarti tandanya apa ya? Pasti anak-anak sudah tahu kan? Karena 16 sama dengan 16, maka pecahan 2/4 sama dengan pecahan 4/8. Nah, mudah kan anak-anak? Ustazah harap kalian bisa memahaminya ya. Nah, untuk latihannya, kerjakan soal di buku matematika halaman 19, nomor 2 dan 3, bagian semuanya ya. Semangat anak-anak soleh dan soleha Ustazah. Sampai sini dulu ya video dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.